Jadi kita udah di dalam ruangan ber-AC ya. Di sini juga ada filmnya. Ini kayaknya expandable gitu ya, kalau nggak salah. Hah? Responable ya? Responable. Wah, kayaknya itu. Ini yang kedua gitu kalau saya juga lupa lagi. Sekarang kita mau coba Q&A bersama Mas Adit. Langsung aja, gas. Habis ini kita mau langsung bikin video Q&A sama Mas Adit Sayuti, pemeran dari Hari dan Yanto, yaitu termasuk Mas Hari ya. Nah, sekarang langsung aja dibedain videonya ya. Kalau ini buat trip report, kalau yang satu lagi tuh Q&A, question and answer gitu ya. Oke. Saya juga udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaannya di IG, dan juga udah saya catat juga di buku. Oke, udah dimasukin ke buku semua. Yuk langsung aja. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai. Dan sampai di part satunya udah sampai segini aja. Nanti kita lanjut lagi di part 2 trip reportnya, dan tungguin aja Q&A-nya. Oke. Siap. Kali ini kita bareng sama. Assalamualaikum dulu. Oh ya. Ulang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi bersama Mas Hari. Mas Adit maksudnya. Oke. Jadi perkenalkan dulu. Namanya siapa, Mas? Saya apa sampean? Mas. Oh, saya. Iya. Nama saya Adit Sayuti. Sayutinya itu berasal dari sitkom yang dulu namanya OB. Saya sebagai Sayuti, kalau nama asli Aditya. Tapi sekarang lebih dikenal dengan nama Mas Hari karena jadi supir di PO Haryanto, temennya si Yanto. Temennya si Yanto. Yantonya kemana, Mas? Kalau Yantonya sih karena dia artis ya, dia lagi sibuk syuting. Oh, iya. Nah, kalau saya kan pengangguran, jadi jalan-jalan aja sekarang. Jangan gitu dong. Oke, sekarang kita udah siapin pertanyaan-pertanyaan buat Mas. Udah ini, Mas. Saya udah ngumpulin ini. Saya mulai dari IG sampai mikir sendiri, sama Fajar juga mikir sama editor. Oke. Ini saya udah bikin si pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama yaitu Mas Adit ini kenal Adif dari mana? Kenal Adif ya? Iya. Perasaan belum kenal dah. Oh, belum kenal ya. Jadi ini siapa gimana? Enggak, kenal Adif ini waktu di garasi Banga. Dia lagi ngecek unit Sari Harum yang beli di PO Haryanto. Kosong berapa tuh, Mas? 012. 012. Kelangenan. Oh, waktu itu namanya Kelangenan ya? Iya. Coba aku nggak tahu dia ini sebenarnya siapa tuh, aku nggak tahu. Pokoknya taunya Adif aja. Adifmu. Diva siapa itu? Diva siapa? Muhammad Diva Al-Fadil. Diva Al-Fadil. Iya. Cuma siapanya tuh nggak tahu. Kebongkarnya tadi pas di mana, Mas? Di bis dari krunya. Oh, dari krunya ya. Dia ngakunya soalnya karyawan teladan yang tiap hari masuk. Krunya bilang bos kecil. Tahu. Bos kecil. Jadi saya ketahuan. Jadi kalau saya orangnya nggak mau gitu, Mas, kalau kelihatan kayak gitu. Jadi kalau orang nanya, Mas siapa? Emang kenapa bolak-balik terus? Oh, saya karyawannya, kalau nggak orang agen Bandung gitu aja ngomongnya. Sama kayak Mas Boy ya? Apa emang? Kenapa kalau Mas Boy? Kalau Mas Boy itu nggak pernah mau dibilang owner. Oh. Anaknya owner gitu enggak? Enggak. Dia itu pegawai PO Haryanto, kepala operasional. Oh, kepala operasional. Bagian operasional. Iya gitu. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ujian. Kayak ujian ya. Menjadi penggemar bis dari kapan, Mas? Kalau penggemar bis ya dari kecil, Mas. Dari kecil. Dari kecil karena gini. Saya sih
beberapa apa namanya video pernah ngomong. Jadi karena saya dulu tinggalnya di desa ya kalau sekarang udah jadi agak kota, namanya Kartosuro itu loh yang Ya, dekat garasi Bangga. Ya. Dulu saya waktu itu tinggal di situ. Jadi kalau kemana-mana itu yang paling enak itu adalah naik bis. Karena kita keluar dari gang pinggir jalan raya, nyegat bis di situ bisa langsung. Bis dari Jogja, bis dari Solo itu lintas berarti itu ya. Kota lintas. Kartosuro itu strategis banget. Jadi dia yang dari Semarang lewat Kartosuro, yang mau ke timur dari Jogja lewat Kartosuro, yang dari timur pun juga gitu sama. Kalau mau ke barat pasti lewat Kartosuro. Pertama itu. Kedua, akses ke stasiun jauh, harus ke Solo. Yang ketiga, naik pesawat mahal. Iya toh. Iya. Bis dari dulu itu transportasi yang murah meriah dan ya sampai tujuan dengan selamat. Iya. Insya Allah. Yang penting udah dulu biasa selamat sampai tujuan. Nah itu terus karena keseringannya naik bis, dari situ mungkin timbul rasa suka. Benih-benih cinta. Benih-benih cinta ya Allah. Karo bis loh, cinta karo bis. Ya seperti itu. Terus kenapa bisa jadi suka sama bis? Karena pertama bentuknya macam-macam ya. Macam-macam dari beberapa karoseri. Meskipun waktu dulu saya nggak tahu itu karoseri apa, tapi dari bentuknya aja udah beda-beda. Terus warna liverinya juga bervariasi. Variatif. Terus fasilitasnya juga nggak kalah sama kereta dengan harga yang lebih murah. Bisa menjangkau sampai daerah-daerah yang nggak bisa dijangkau oleh transportasi lain, yang luar kota ya. Iya benar. Terus pertama kali saya naik bis itu dari Kartosuro adalah bis tingkat. Zaman dulu Damri. Oh, pakai Damri. Pakai bis tingkat. Bis tingkat Volvo apalah. Pokoknya Volvo Matic. Zaman dulu. Waduh. Saya belum lahir tahu. Ya. Saya belum tahu itu. Jadi di Solo dulu ada bis tingkat, mesinnya pakai Volvo, mesin tengah itu di bawah tangga. Mesinnya Matic. Tujuannya dari Kartasura menuju ke Palur. Saya naik itu kalau diajak bapak ke Juruk, kebun binatang di Solo. Juruk. Nah nanti di browsing aja Juruk itu di mana. Siap. Terus kedua waktu sekolah pun juga karena sekolah saya di Solo, rumah di Kartasura, transportasinya apa? Bis yang medium itu. Pakai medium. Kayak medium itu, bayarnya juga cuma cepet. 100 perak. Zaman dulu kan? Zaman dulu. Iya. Naik sepeda, penitipan sepeda di terminal, naik bis. Kalau berangkatnya masih enak, masih dapat tempat duduk. Kalau pulangnya pasti gandul-gandul di luar gitu. Jadi berdiri gitu. Berdiri di pintu. Di pintu. Itu untuk yang dalam kota. Nah luar kotanya karena nenek saya itu tinggal di Surabaya, maka seringlah bolak-balik ke Surabaya Solo Kartosura itu naik Sumber Kencono. Sumber Kencono itu udah jadi favorit zaman dulu lah. Favorit pertama bisnya ya lumayan banyak ya dulu ya. Kedua cepat nyampenya daripada Eka waktu itu. Daripada Eka Mira lebih cepat Sumber Kencono. Jadi dari situ seneng bis banter. Seneng bis banter ya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang tuh Sumber Kencono tuh ada Sumber Kencono, ada Sugeng Rahayu ya. Sekarang Sumber Selamat dengan. Sumber Selamat sama Sugeng Rahayu ya. Salah saya. Taunya Sumber Selamat sama Sugeng Rahayu. Tapi paling sering lihat tuh Sugeng Rahayu kalau di Bandung terminal. Karena sampai Bandung ya. Iya, sampai Bandung. Jauh gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga ya. Nah, bagaimana cerita Mas Adit bisa syuting di film Hari dan Yanto? Ya, kita coba tanya. Gimana, Mas? Gimana bisa syuting di Hari dan Yanto ya? Jadi Hari dan Yanto ini awalnya itu adalah ide dari Mas Rian. Cuma bukan buat sitkomnya. Waktu itu karena saya dekat sama Mas Rian. Saya dekat sama Mas Rian itu dari
Saya kenal Mas Rian itu 2011. 2011 itu udah kenal Mas Rian waktu dia ngerintis PO Haryanto di Solo. Ngerintis Solo kan dulu dia PO Haryanto itu cuma Pantura ya Muryaan. Nah, waktu itu ngerintis ke Solo, kenalah sama Mas Rian dan istilahnya berteman bersahabat sampai sekarang. Nah, beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu dia bilang, aku pengen bikin video tutorial bagaimana cara mendaftar sebagai kru PO Haryanto. Awalnya dia bilang gitu, dia pengen bikin video tutorial pendaftaran kru di PO Haryanto. Bisa bantuin nggak? Ada ide gitu kan. Terus aku bilang mending dibikin komedi Mas, karena mungkin karena basicnya komedi ya. Dibikin komedi, kenapa? Biar orang tuh nggak bosen gitu loh. Ya, jadi meskipun komedi tapi alurnya dibikin jelas gitu. Ya. Oh gitu ya? Iya Mas. Ya wis, disiapin konsepnya gitu kan. Akhirnya suruh siapin konsepnya. Aku calling sama Mas Akid, sutradara. Ya. Dia penulis juga kan. Oh, penulis. Mas Akid itu penulis Awas Ada Sule. Oh, Awas Sule. Yang di Global. Tawa Sutra, Awas Ada Sule itu Mas Akid yang nulis. Kebetulan teman juga dulu di sketsa Tawa Global TV juga teman sama Mas Akid. Aku nanya, Mas, ini ada gini. Mas kan pengen gini. Ya wes, kita bikin. Ceritanya gimana? Terus aku bilang, kayaknya butuh 2 orang nih, supir sama kenek nih, karena kan kru itu kan supir sama kenek. Identiknya. Mas Akid bilang, nah sampean berarti yang jadi halusnya nih, yang kasarnya siapa nih? Istilahnya yang kasarnya, maksudnya apa ya? Yang nyelenehnya gitu. Saya kepikirannya langsung Erik Estrada, tak telepon, kebetulan dia lagi kosong juga, nggak ada syuting dan mau. Akhirnya ketemu sama Mas Rian bertiga. Mas, ini kita konsepnya gini. Udah. Sekarang tadi sempat kepotong dulu Mas, maaf. Ini ada kesalahan di HP-nya Mas, aduh. Udah aman sekarang, udah aman. Sampai mana tadi ya? Tadi sampai Mas Adit sama Mas Erik ya ngadep ke bos besar. Bos muda, iya. Ngadep. Mas, kita konsepnya gini. Jadi ada 2 orang, tadinya belum kenal tapi nanti akhirnya kenal karena ngelamar kerjaan bareng di PO Haryanto. Terus dia bilang, saya nggak sih kalau cuma ditaruh di di YouTube PO Haryanto Official gitu. Terus aku ngobrol sama Mas Akid, iya Mas. Yaudah kalau gitu kita bikin aja sitkomnya sekalian gitu dengan channel sendiri kan gitu kan. Dan mikir, oh iya bener, ya wes bikin aja sitkomnya dengan channel sendiri, bukan channel PO Haryanto. Dan ini adalah channel kalian. Mas Rian bilang gitu, aku cuma mau support, ini channel kalian. Oh siap. Akhirnya kita bikin konsep mateng, diajukan, aman, mulailah syuting Hari Danianto sampai akhirnya kemarin season 2 berakhir. Ada lanjutannya lagi nggak Mas? Lanjutannya Hari Danianto insya Allah lah. Kita pengennya sih lanjut. Cuma kalau viewer sama subscriber masih stagnan ya belum tahu ya. Kita pengennya nambah subscriber. Terus. Karena apa? Subscriber, viewer itu kan juga menunjang untuk kita bisa tetap jalan. Karena untuk ya operasional ini itu kemarin beberapa kali sempat dibantu sama PO Haryanto, tapi kan kita nggak sepenuhnya bergantung terus. Kita pengennya bisa mandiri. Dari mana ya? Dari subscriber, dari viewer dan lain sebagainya, itulah dari mungkin endorse sponsor. Iya, sponsor ya. Sementara sponsor kan kemarin yang masuk baru 2. Itu pun masih banyak yang ngeritik ya. Masih kritik. Ya, ada iklan jadi nggak seru. Kalau jadi karena iklan jadi nggak seru,
ya pendapatan kita untuk operasional tuh ya dari situ. Kalau dari AdSense aja kurang mensupport ya. Makanya kita perlu ada sponsor atau endorse itu untuk biar kita tetap bisa jalan. Jadi jangan salah kalau ada endorsean masuk terus viewer jadi nggak suka, ya itu salah satu cara untuk kita bertahan. Iya benar. Makanya kalau yang mau endorse langsung aja hubungin kemana mas? Kemana aja lah. Oh, kemana aja. intinya gitu untuk para viewer, endorsean atau sponsor itu bukan semata-mata orang pengen promo di tempat kita, tapi kita juga butuh mereka untuk mensupport kita tetap bisa jalan dan bisa menghibur para viewer dan subscriber seperti itu. Oke, stop dulu ya. Stop lagi ke pertanyaan nomor 4. Punya channel YouTube Mas Adit? Punya ya? Punya, itu Hari Danianto. Enggak, tapi sebelum Hari Danianto aku punya channel sendiri namanya Aku Melaku Melaku. Aku Melaku Melaku. Artinya aku jalan-jalan. Melaku itu kan jalan. Melaku itu jalan-jalan. Jadi aku jalan-jalan. Kenapa? Ya karena memang aku seneng jalan-jalan. Jadi dari awalnya itu seneng jalan-jalan tapi nggak pernah aku dokumentasi. Nah, terus sama teman-teman Bismania, sama teman-teman yang lain pun juga bilang, Mas daripada jalan-jalan aja, kenapa nggak bikin channel YouTube aja gitu. Baru kepikiran, oh iya ya. Tapi setelah sekian lama tuh baru kepikiran kalau untuk bikin channel YouTube gitu. Karena aku tuh memang orangnya gaptek, jadi nggak ngerti harus bikin channel YouTube seperti apa, ini seperti apa. Tapi ya karena dorongan teman-teman, akhirnya ya mulailah bikin channel YouTube. Dan sesuai dengan istilahnya sesuai itu apa namanya mas? Passion yang suka bis-bisan gitu. Nah akhirnya ke situ aja bikin trip report. Cuma nggak sekedar trip report, kita juga harus punya informasi tentang perjalanan kita itu. Misalnya kayak misalnya kita lagi jalan nih. Saya jenengan, saya sampai naik Sari Harum. Kenapa harus naik Sari Harum? Nah itu kan ada ceritanya. Nah, karena aku diajakin nih sama dia. Nah, dia itu siapa sih? Nah di situ kan jadi ada dialog, jadi nggak sekedar trip report yang nyorot depan doang dari jam segini sampai jam segini enggak. Tapi ada dialog yang terjadi di dalam, dan itu informasi yang mungkin orang nggak tahu mungkin. Jadi pengen beda dari yang lain mungkin ya Mas Adit juga pengennya cuma gitu. Memang udah banyak sih sebenarnya yang gitu, cuma ya udah apa adanya aku ya. Aku melaku ya terserah aku lah. Iya bener gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan kelima. Bagaimana ekspresi Mas Adit atau enggak perasaan gimana sih naiknya Sari Harum ini gitu? Kita baru setengah perjalanan ini. Belum setengah kayaknya. Belum setengah ya? Karena kita di kapal ini masih, saya tadi naik dari Tangerang, jadi masih seperempat ya. Seperempat ya. Mungkin seperempat perjalanan. Nah, untuk seperempat perjalanannya gimana Mas? Perasaannya gitu. Perasaannya bersemangat. Kenapa bersemangat? Ini pertama kali saya trip dari Jawa ke Sumatera. Pertama kali saya trip dari Jawa ke Sumatera naik bis. Ya, naik bis. Karena dulu pernah ke Sumatera, tapi kan naik pesawat. Kalau enggak bawa rombongan wisata, tapi dari Sumatera ke Sumatera, misalnya dari Bengkulu ke Palembang. Tapi kalau ini benar-benar trip naik bis reguler dari Jawa ke Sumatera. Nyebrang pulau gitu. Dan belum pernah saya seperti itu gitu loh. Jadi bersemangat sekali ya. Kemarin waktu itu Mas Adif ini kan udah ngajakin, ayo Mas kapan trip Sumatera naik Sari Harum? Ya ntar masih ini ya. Tapi kebetulan memang waktu itu pertama syuting Hari Danianto, kedua juga ada kerjaan lain. Akhirnya beberapa kali
saya bilang, belum bisa mas, belum bisa ke Sumatera. Nah, kemarin dia posting Sari Harum dengan gambar Scania-nya Rezeki Transport. Kaget saya. Wih, mau beli Mas Wiwit nih. Mas Wiwit dipanggil. Akhirnya nanya, itu Rezeki Transport kok ada namanya ganti Sari Harum? Ya, unit bantuan. Oh ya wis. Mau nyobain mas? Gas no. Gas. Soalnya langsung oke karena cek jadwal ya, waktu itu cek jadwal dulu dilalai itu apa ya? Kebetulan nggak ada jadwal syuting maupun kerjaan lain alias nganggur. Oh ya wis, langsung kontak mas. Mas kalau minggu ini gimana? Aman? Tanggal berapa? Yang jatah Scania-nya? Hari Jumat. Oke, gas. Langsung saya okein aja pokoknya. Langsung hari ini tadi berangkat, saya nanya-nanya, jam 4 sampai, jam 4 saya sampai rest area, naik dari rest area tadi. Rest area Karangtengah. Cuma karena mungkin kemacetan weekend ya, iya, hari Jumat. Di Jakartanya mas. Jam 5:15 itu bis baru datang dan langsung berangkat menuju ke Merak. Over seperempat sih. Seperempat perjalanan masih aman sih kalau saya. Aman ya? Bisa nyaman ya Scania ya. Iya Scania ya. Ngamelet. Nyaman. Meskipun nggak pakai leg rest tapi posisi duduk itu masih nyaman lah. Kaki nggak gantung. Karena kalau kaki gantung itu juga nggak enak banget. Ya, sampai bengkak gitu kan mas. Kan nggak gantung, itu posisinya udah nyaman. Terus bawanya juga halus. Tapi kita lihat nanti kalau di Sumateranya seperti apa. Di tol Trans Sumatera ini ya mas. Full tol ya? Full tol ini dari Bandung sampai Palembang tuh full tol. Dari Bakau sampai ke Palembang tuh full tol. Makanya coba rasain aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6-nya, siapakah Mas Rian menurut Mas Adit? Gimana sih orangnya Mas Rian, bos muda kita? Waduh. Orangnya kayak preman. Waduh, kayak preman. Iya tuh. Badannya gede, lengannya aja sama pupu gede, lengannya dia. Tapi apa ya? Dibalik ke garangannya itu, garangan. Bukan garangan ya, garang. Garang itu apa ya? Serem atau apa? Serem. Bentuknya seperti itu. Ya Allah, bentuknya seperti itu maksudnya. Image atau apa ya? Garang itu hanya casing. Ya. Meskipun dalamnya ada sedikit garangnya ada, cuma pada dasarnya kan baik ya Mas yo. Ya. Pengetahuannya banyak. Pasti. Pengetahuannya banyak. Jadi apa yang dia omongkan itu nggak sekedar omongan, tapi ada dasarnya. Nah, ada dasarnya. Apalagi dia orang lapangan. Ya, orang lapangan biasanya tahu banyak. Nah, ya. Apalagi dia orang lapangan dan dia istilahnya nggak pelit untuk nge-share ilmu lah. Tiap hari kan dia live. Ya. Entah di IG-nya, entah di Facebook-nya, dia live untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para manianya atau followernya. Dan pertanyaan apapun dijawab. Istilahnya sharing ilmu lah. Ya, benar. Enggak sekedar buat dia sendiri, buat perusahaan dia, tapi juga buat orang yang pengen tahu tentang informasi-informasi yang ada di seputar P.O. Haryanto maupun di luar P.O. Haryanto yang beliau tahu. Seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan ke-7. Ini dari Instagram mas, saya ngambil dari Instagram. Umurnya berapa mas? Dan asli orang mana? Waduh mas, ini agak-agak ini. Umur saya 40 tahun. 10 tahun? 40 tahun lewat. Terus, apa lagi tadi? Asli orang mana? Kalau asli Solo. Solo. Lahir di Solo, SD di Kartasura, SMP di Solo, SMA di Solo, kuliah di Solo, kerja di Jakarta. Waduh, berarti kebanyakannya di Solo ya?
Iya, dari kecil kan di Solo. Oh. Dari kecil tuh memang ya Solo dan sekitarnya lah, Solo, Kartosuro, Sukoharjo, ya sekitar itulah. Oke. Yang ke-8 juga nih dari Instagram, Mas, dari Instagram. Bus kesukaannya Mas Adit apa? Pakai nanya. Kalau bis kesukaan yang spesifik sih nggak ada. Ya. Tapi ada beberapa bis yang memang berkesan ya. Istilah berkesan itu waktu naik bis itu koyok pengen lagi naik itu. Oh. Yang pertama itu Raya. Kasur Berjalan ya. berjalan. Raya dari kelas yang juniornya aja udah nyaman banget. Apalagi kelas super topnya. Ya. Terus yang kedua itu Nusantara yang SE ya waktu itu. Zaman NS01 dulu. Banteralus lah. Wes, itu pengen naik lagi. Ketiga itu Rosalia Indah nomor lambung berapa ya itu ya? Super eksekutif tapi mosak masik. Wow, keren itu. Jadi mau tidur nggak jadi tidur. Cuma waktu itu belum punya channel YouTube. Aduh, sayang sekali. Sayang, Mas. Emang itu masih super eksekutif create waktu itu. Per berarti. Per. 1526. Emang Rosalia Indah emang menurut saya sih terbaik sih kalau saya bilang, karena dia udah menyediakan kayak rumah makan dia punya sendiri kan, pom bensin dia juga udah punya sendiri gitu ya. Jadi sudah disediakan semuanya, jadi tinggal berangkat, tinggal jalan aja udah gitu. Terus PU Haryanto. Iya, jelas PU Haryanto the best. Orang dalam. Udah punya bis sendiri. 002. Bekas apa, Mas? Bekasnya salju. Teh salju ya. Dulu petanya Mas David. Sekarang di Mas David teh salju tapi 086. Yang ungu kan kalau nggak salah. Iya, hitam ungu ya. Hitam ungu tapi interiornya pink. Wah iya. Dia kan Hello Kitty dia. Oh, Hello Kitty. Dia aja fisik garangan tapi hati Hello Kitty. David Mubat Mabit. Gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Sumber Kencono jelas. Intinya sih saya penggemar bis nyaman. Banter itu bonus. Jadi apa tadi, Mas? Bis nyaman, banter itu bonus. Oke, kayak gitu. Oke, semoga Sadarum bisa jadi suatu pengalaman baru mungkin buat Mas Adit juga. Ya. Amin ya. Baru banget ini, baru pertama kali trip Sumatera, langsung naik Sari Harum bareng bos kecil. Jangan, Mas. Aduh. Saya udah berusaha menutupi, Mas. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak perlu ditutupi, Mas. Oh, nggak boleh ya? Jangan, kita tetap nggak apa-apa pada porsinya kita. Sampean sebagai bos kecil nanti kan suatu saat jadi penerusnya. Amin. Cuma jangan sampai kita jadi istilahnya apa ya, tinggi hati ya itu loh. Kita tetap harus rendah hati. Karena apa? Hubungan sama manusia kita harus selalu baik. Terus jenengan sebagai penerus usaha ini nantinya ya Mas ya. Amin. Hubungannya kan dengan kru juga, dengan kru, dengan penumpang. Dan yang menghidupi perusahaan Anda kan yo kru sama penumpang. Iya, benar. Nah, seperti itu. Jadi sampai menunjukkan pun nggak masalah, asal tidak terus jadi seolah-olah bosi banget. Seperti itu. Siap. Sebagai pelayan aja, pelayan buat penumpang. Iya, benar. Sama kayak Mas Rian kan juga gitu. Iya, benar. Dia meskipun bos generasi menerusnya Pak Haji Haryanto, dia pelayanan yang diutamakan. Nah, seperti itu. Apapun itu, kalau pelayanan bagus nanti penumpang akan tetap bertahan di PO tersebut. Betul. Meskipun kita sebagai istilahnya jenengan sebagai owner istilahnya nanti suatu saat. Amin. Nah, tetap harus ngerawat penumpang. Iya, benar. Jadi makanya saya ngikut kayak gini tuh ke Palembang biar ngeliat, oh ini ternyata kekurangannya di sini, biar tahu kekurangan di lapangan tuh kayak gimana, kondisi di lapangan tuh kayak gimana. Jadi nggak cuman omongan dari kru doang gitu. Jadi kita harus benar-benar ngelihat sendiri lah gitu. Kayak gitu sih. Nah, yang terakhir Mas nih, cita-citanya Mas Adit apa dulu sama sekarang?
dari kecil ya, dari kecil itu cita-cita kalau zaman SD itu selalu tulis cita-citanya apa, tanya guru. Saya tuh suka gambar apapun, dari kecil tuh suka gambar, tapi lebih tertarik ke gambar bangunan. Berarti arsitek gitu. Cita-cita arsitek. Cita-cita arsitek. Karena suka dengan desain rumah, terus suka gambar rumah, gambar ruangan. Tapi eksak saya nggak bagus, nilai eksakku nggak bagus. Di SMA oke lah saya masuk IPA karena pengen ngejar arsitek di kuliahnya ya. Tapi apa daya, kemampuan otak nggak nyampe. Waduh. Akhirnya nyari jurusan yang hampir sama kayak arsitek. Masih ada hitung-hitungannya tapi nggak IPA banget lah. Ya. Ke desain interior. Desain interior. Ya dari situlah ya sedikit cita-cita agak terkabul lah. Ya. Sama-sama gambar rumah, sama-sama gambar yang pakai istilahnya alat dan bisa menyalurkan hobi gambarnya. Masuklah ke desain interior Universitas Negeri 11 Maret di Solo. Oh di Solo. Di Solo juga. Ya cita-cita nggak kesampaian, ya akhirnya jadi kuli desain interior, tukang gambar lah, tukang gambar, drafter di salah satu perusahaan gitulah. Tapi karena kecintaan sama dunia entertain mungkin lebih tinggi ya. Gambar tuh yo kerjanya cuma di ruangan gambar. Paling seneng kalau ke lapangan. Suruh ngukur ke lapangan, ngecek ke lapangan tuh seneng. Akhirnya resign lah dari dunia pergambaran itu dan melanjutkan di dunia entertain. Oke. Terakhir Mas, saya mau nanya pertanyaan pribadi Mas. Apa awalnya masuk entertainment tuh gimana Mas? Dulu aku kan seneng ngeband ya Mas ya. Iya. Ya, anak band lah zaman dulu, anak band. Cuma karena tuntutan sekolah, tuntutan orang tua harus bekerja gitu. Harus bekerja. Akhirnya saya bekerja di yang tadi perusahaan interior, tapi karena keinginan untuk ngeband itu lebih tinggi. Sempat disuruh milih sama bos. Kamu ini gimana? Jarang masuk kerja. Malah ngeband aja gitu loh. Sekarang kamu tinggal pilih band apa pilih kerja sini. Besokannya saya langsung nggak tanya orang tua, langsung mengundurkan diri di perusahaan itu. Pilih band-bandan yang nggak jelas masa depannya. Sempat dicuekin sama orang, maksudnya didiemin sama orang tua. Kamu ini gimana? Udah dapat kerjaan kayak gini malah pilih keluar cari yang pekerjaan yang nggak jelas kayak gitu. Karena orang tua saya kan pegawai negeri, jadi kalau nggak bekerja sebagai pegawai itu kayak kamu tuh belum bekerja gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya dari band itu akhirnya ada progres berangkat ke Jakarta. Kita jadi home band di Jakarta. Terus ada mulai kenal dengan dunia entertain yang kayak casting. Dunia entertain seperti apa? Ini ikut casting dan ikutlah casting OB itu. OB itu pertama berarti? Casting OB itu ya pertama. Jadi kita juga waktu itu kita jadi home band di RCTI juga. Di Lalai kebetulan ada casting untuk sitkom OB itu. Awalnya juga nggak tertarik aku dengan dunia acting itu nggak tertarik. Oh tidak tertarik. Tapi istilahnya kayak dipaksa, cobalah. Mumpung masih muda coba semuanya. Yeah. Oke, tak coba. Lah kok masuk langsung. Dari situ ya udah sampai sekarang kayak lebih ke entertainnya ya, lebih enak lah. Senimannya tuh lebih kerasa gitu terkeluar. Daripada kita sebagai kerja tapi diatur, mending seniman kerja sak-sak ya. Iya, suka-suka Ya.
Apa kalau orang Sunda tuh apa suka-suka tuh apa? apa sih Kumaha- suka kumaha- kumaing weh. Kayak gitu. Justru kalau misalkan kita kerja terus menggunakan hati gitu, kita suka terus ngerjain kerjaan itu juga jadi lebih ringan gitu pekerjaannya dan lebih seneng gitu ya Mas ya. Iya, lebih enak seperti itu. Karena bekerja sesuai passion ya. Iya, Passion benar. sesuai hobi. Dilalai juga ada sesuatu yang menghasilkan dari situ. Sama kayak Adif mungkin. Seneng bis. Ya. Baru Dilalai punya bis juga. enggak, belum. Ya udah toh. Oh iya. Kan tinggal nerusin nanti. Iya, amin. Makanya gimana caranya mempertahankan itu Ya. harus dimulai dari rasa cinta dulu. Ya. Cinta ke PO-nya, cinta ke perusahaan, keluarga, terus ke Penumpang, ke kru, semuanya pokoknya. Ya. Kalau itu udah di ini semua, ngejalannya tinggal enak. Siap. Ada masukan juga dari Mas Adit tuh. Tadi terima kasih buat Mas Adit ya. Intinya bekerja jangan terpaksa. Ya, betul. Jadi intinya kerja itu jangan terpaksa. Jadi harus menggunakan hati juga. Kita kalau udah seneng ngerjain sesuatu apapun itu pasti enjoy dan seneng lah gitu. Tidak merasa terbebani mungkin ya. Iya. Kayak gitu. Dan fun fact-nya juga saya pertama kali ngelihat Mas Adit di Bangak tuh tar itu siapa ya, kayak artis siapa ya, pas lihat sebelahnya Mas Erik, wah itu fans, saya dulu sempet ngefans sama Mas Erik tuh gara-gara penghuni terakhir karena yang Mas Erik tuh terlalu gimana gitu. Kalau Mas Adit tuh ngeliat di OB, di Office Boy di situ, oh ini lucu banget, jadi si pemerannya tuh pendiam ya mungkin ya, rada sopan gitu, berarti sama 11-12 sama kayak Hari mungkin nih Mas. Ya mungkin hampir sama kayak Hampir sama ya? Karena memang karakter Hari ini diciptakan waktu itu mungkin ngelihat karakter ya. Jadi Mas Akid juga bilang, Mas karaktermu ini kita pertahankan di karakter halus saja. Tinggal kita cari karakter yang kasarnya. Halus sama kasar kan selalu bertentangan. Iya. Kayak kucing sama anjing. Iya benar. Jadi selalu bertentangan. Cuma kucing itu lebih halusnya, anjing kan yang lebih berangasannya. Seperti itu ya, nggak beda jauh, cuma perbedaannya mungkin lebih di karakternya itu. Kalau si Sayuti itu dia itu polos, istilahnya polos dari kampung ke Jakarta, nggak ngerti apa-apa, yes man istilahnya, yayo aja kalau disuruh. Iya gitu. Tapi kalau Hari lebih ke logika juga, dia main logika juga. Dia nggak serta-merta ya tapi ada argumentasi tersendiri. Misalnya dia lagi ribut sama si Yanto. Yanto itu selalu dengan frontal. Kalau Hari meskipun tujuannya sama ya, tapi Yanto itu frontal, Hari itu pelan-pelan untuk mencapai suatu tujuan itu. Kadang saya juga suka kesel gitu lagi nonton Hari dan Yanto. Ini Mas Adit tuh kayak yang tertekan terus sama Mas Yanto gitu ya. Kenapa nggak mau ngomong? Ngomong dong. Selalu kayak gitu kalau di rumah kalau saya nonton. Tapi sekarang saya langsung di depan sama pemeran utamanya gitu ya, Mas Adit ya, sebagai pemeran Mas Hari. Oke, mungkin segitu aja videonya. Kita lanjut lagi nanti di Trip Report. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya di ADFmu. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Adit di Aku melaku. IG-nya Adit Sayuti. Adit Sayuti. Kalau YouTube channelnya Aku melaku. Aku melaku. Oke, saya juga belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja langsung di channel saya, di channel Mas Adit di Aku Melaku. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari kapal Jagantara. Mantap. Terima kasih banyak, Mas.
Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.